Oke, balik lagi ke pembelajaran kita tentang sejarah. Maaf lama nggak bikin video karena kemarin saya sibuk dengan urusan saya yang lain. Jadi buat anak-anak saya yang mata pelajaran sejarah kelas 10, kita lanjut materi kita tentang sejarah. Kemarin kita sudah bahas tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Berarti kita bisa simpulkan di situ bahwa tentang tugas yang kemarin ya, bahwa tentang apa sih kitab, setiap agama biasanya ya identik dengan kitab. Mereka memiliki kitab suci mereka masing-masing ya. Kalau Hindu dengan kitab Weda, kalau Buddha dengan kitab Tripitaka. Tuh ya, yang sudah jawab itu terima kasih buat anak-anakku. Lalu masuk ke zaman kerajaan. Di sini dimana awal mulanya Indonesia memasuki fase masa sejarah. Karena kalau sebelumnya masa prasejarah atau belum mengenal tulisan. Masuk ke zaman sejarah di Indonesia, atau dulu namanya bukan Indonesia tapi Nusantara ya. Nusantara itu dinamakan oleh Majapahit. Nah, ada beberapa kerajaan di Nusantara ini, dan kerajaan-kerajaan tersebut digolongkan menjadi 3 bagian ya, menjadi 3 bagian. Bagian apa aja sih Pak maksudnya? Di dalam kerajaan tersebut, mereka menganut agama yang berbeda-beda setiap kerajaannya. Nah, yang pertama itu kerajaan Hindu ya, kerajaan Hindu. Yang kedua kerajaan Buddha. Yang ketiga kerajaan Hindu Buddha. Itu biasanya ya, dimana kerajaan Hindu itu dimulai dari raja, patih, jajaran kerajaannya, keluarga kerajaannya, bahkan sampai penduduk di wilayah tersebut, di wilayah kerajaan tersebut itu beragama yang sama, yaitu misalnya kalau kerajaannya Hindu berarti Hindu, kalau kerajaannya Buddha itu berarti kerajaan Buddha, sampai ke wilayahnya, sampai ke daerah kekuasaannya itu beragama Buddha semua. Nah, ada juga yang Hindu Buddha ya. Maksudnya Hindu Buddha apa? Itu satu kerajaan, kerajaannya Hindu, patihnya Buddha, atau di susunan keluarga tersebut itu beragama Hindu Buddha. Dan mereka saling menghormati, saling toleransi atas kepercayaan mereka. Kenapa juga bisa seperti itu? Karena pada dasarnya kerajaan agama Hindu dan agama Buddha ini dulunya asal mulanya itu dari tempat yang sama, yaitu dari India, dari daerah Asia sana. Nah, lalu kita memasuki apa aja sih Pak kerajaan yang ada di Indonesia tentang kerajaan Hindu atau kerajaan Buddha. Di Indonesia yang saat ini sampai diketahui sampai saat ini hanya ada 2 kerajaan Hindu murni ya, cuma ada 2 kerajaan Hindu murni di Indonesia atau di Nusantara. Kerajaan apa aja? Yang pertama kerajaan Kutai Kartanegara, itu Hindu murni. Yang kedua adalah Tarumanegara ya. Hindu murni itu pertama Kutai, yang kedua adalah Tarumanegara. Kutai berada di Kalimantan Timur dan Tarumanegara berada di daerah Jawa Barat atau Bogor ya. Koreksi kalau saya salah. Itu ya. Dan sebenarnya Tarumanegara adalah cabang atau perluasan wilayah dari kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan. Anak-anaknya membuat lagi kerajaan supaya lebih luas wilayah kekuasaannya dari Kalimantan ke daerah Jawa, yaitu kerajaan Tarumanegara seperti itu. Jadi sebenarnya kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan Timur ya mulai banyak yang menyebar kerajaan di tanah Jawa itu masih tetap ada hubungannya dengan kerajaan yang ada di Kalimantan. Kenapa? Karena nenek moyang mereka tuh kerajaan-kerajaannya tuh dari
Kalimantan dulu, seperti itu. Dari mana kita mengetahui kerajaan Hindu berawal di Kalimantan? Dari ditemukannya yang namanya Prasasti Yupa dengan tulisan Palawa dengan bahasa Sanskerta itu. Ya, Hindu, Kutai Kartanegara dan Tarumanegara. Yang kedua itu kerajaan Buddha, ya. Cuma ada 2 kerajaan Hindu dan 1 kerajaan Buddha di Nusantara yang diketahui berdasarkan prasasti yang ditemukan atau peninggalan-peninggalan yang ditemukan. Apa kerajaan Buddha? Yaitu cuma diketahui oleh sejarah itu cuma 1, yaitu Kalingga atau Holing, ya. Kalingga atau Holing, ya. Itu kerajaan Buddha satu-satunya yang berada di daerah Jawa juga. Nah, lalu ada juga yang namanya kerajaan Hindu Buddha, itu adalah cabang, bukan cabang ya, tapi persebaran daripada kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha yang bersatu di tanah Jawa. Kebanyakan Hindu Buddha tuh berada di tanah Jawa. Kenapa? Karena tanah Jawa ini terlalu kompleks manusianya, penduduknya, dan sangat welcome kepada siapapun yang datang. Ya, tanah Jawa ini dulunya. Kenapa kok banyak kerajaan di tanah Jawa? Kenapa kok nggak di daerah Kalimantan atau Sumatera? Ya, Sumatera juga iya ada, ya, seperti Sriwijaya dan lain sebagainya. Cuma kebanyakan kerajaan-kerajaan itu di tanah Jawa. Pertama karena tempatnya yang sangat strategis, iklimnya bagus, tanahnya subur, tanah Jawa, dan juga manusia-manusianya sangat welcome, ya. Karena kebanyakan manusia-manusia tanah Jawa itu manusia-manusia Proto Melayu, ya. Artinya Proto Melayu itu yang bukan merupakan orang asli Indonesia, seperti orang melanosoid, ya, seperti orang-orang yang berada di tanah Papua atau Sulawesi sana. Tuh. Orang-orang Proto Melayu ini biasanya sangat welcome kepada siapapun asal tidak mengganggu mereka, bahkan kalau menguntungkan mereka itu bisa jadikan akulturasi di sana atau percampuran budaya di sana. Dan akhirnya banyak kerajaan Hindu Buddha itu berada di tanah Jawa. Seperti apa? Majapahit contohnya, kerajaan Galuh, kerajaan apa lagi? Banyak lah, kerajaan Singosari, kerajaan, ya, dan banyak. Kalian bisa cari sendiri beberapa kerajaan Hindu Buddha yang tersebar di Nusantara ini. Tuh. Bahkan sampai dibentuk yang namanya candi, ada yang namanya candi, ada yang namanya kuil, dan lain sebagainya, banyak terletak di daerah tanah Jawa, ya, seperti itu. Mungkin contohnya Candi Borobudur, Candi Benut, candi banyak, ya, Candi Jiun. itu aja materi kita kali ini. Kalau pengen tahu tentang wawasan tentang kerajaan-kerajaan sangat luas sekali, harusnya saya jelaskan sambil ketemu, ya. Jadi kita langsung bisa menceritakan. Sebenarnya banyak yang saya pengen jelaskan kepada kalian, tapi kalau secara monoton seperti ini itu sangat sulit, ya, kalau menurut saya, karena harus face to face dengan kalian, ketemu langsung. Ini penjelasan secara sederhana aja, jadi saya ulangi lagi. Inti materi kali ini saya hanya menjelaskan tentang pembagian kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini, ya, seperti Sriwijaya, Majapahit dan sebagainya. Itu dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama kerajaan Hindu. Apa aja kerajaan Hindu ini? Kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara. Yang kedua adalah kerajaan Buddha. Apa itu kerajaan Buddha? Kerajaan yang mulai dari keluarga sampai penduduknya itu beragama Buddha. Sama juga seperti kerajaan Hindu, dari penduduk sampai kerajaannya beragama Hindu. Nah, yang agama Buddha ini apa? Yaitu kerajaan Holing atau Kalingga, ya. Yang ketiga adalah kerajaan Hindu Buddha, di mana tatanan keluarganya, di mana susunan keluarganya itu beragama Hindu dan Buddha. Mereka di sana berbaur dan saling toleransi. Ketika rajanya beribadah dengan agama Hindu, mereka juga mempersilahkan. Ketika ada penduduknya yang beragama Buddha dan mereka sedang beribadah, juga mempersilahkan, seperti itu. Tentang sistem kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sekian materi hari ini.
nggak ada tugas buat kalian, tapi saya harap buat yang nonton video ini silahkan tulis hadir di kolom komentar ya, tuliskan nama, kelas, sama tulis hadir aja ya, itu sebagai bukti kehadiran kalian di absen. Oke, sekian dari saya, kita lanjut ke materi berikutnya. Mungkin ada rencana minggu depan kita ketemu aja langsung ya, saya nanti minta uji dulu sama wakil kepala sekolah bagian kurikulum, apakah bisa mengizinkan kalian untuk datang ke sekolah ketemu saya dan kita share materi, kita mengevaluasi materi ya, karena kemungkinan Desember kita udah UAS ya gitu. Jadi saya pengen sebelum UAS kita ketemu deh, karena saya juga pengen melihat wajah-wajah kalian yang cantik dan ganteng ya. Siapa tahu ketemu di jalan kita tidak bertegur sapa, karena saya juga masih suka nongkrong gitu. Itu aja dari saya, terima kasih pertemuan kali ini. Jangan lupa tugas kalian berarti cuma tulis kata hadir, nama, kelas, sama tulis kata hadir di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.